Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam. Kali ini kita membahas masalah innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bi khawatimiha atau innamal a'malu bil khawatim. Kebahagiaan atau kesengsaraan sesuai dengan penutup-penutup amal. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wa hadits Ibnu Mas'ud fihi anna as-sa'adata wasyaqawata bihasabi khawatimil a'mal. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, hadis tentang takdir janin rahim, perjalanannya, maka ditutup dengan permasalahan as-sa'adah asy-syaqawah bihasabi khawatimil a'mal, yaitu kebahagiaan ataupun kesengsaraan sesuai dengan penutup-penutup amal seseorang. Bagaimana amalan terakhirnya, bagaimana amalan kita yang terakhir di hidup ini. Wa an Muawiyah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha kal wi'a idza taba a'lahu taba asfaluh wa idza khabutha a'lahu khabutha asfaluh. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada khatimahnya. Akhiran perbuatan itu tuh bagaimana? Selayaknya wadah, apabila bejana, baik bagian atasnya, niscaya baik pula bagian bawahnya. Kalau dari atasnya yang merupakan akhiran dari air itu kelihatan buruk, maka pastilah buruk pula bawahnya. Kemudian Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan, dan ini hadis yang bisa menggetarkan kalbu kita jemaah sekalian. Hadis yang kita harus merenung bagaimana amalan kita sudah ikhlas atau belum. Yaitu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikuna wa fi ashabihi rajulun la yad'u shadhatan wala fadhatan illa ittaba'aha yadribuha bisayfihi. Lihat di sini ada orang yang zahirnya Islam, orang yang seseorang di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi itu pernah bertempur menghadapi kaum musyrikin, yaitu kaum muslimin versus kaum musyrikin. Di antara kaum muslimin ada seorang laki-laki yang sangat pemberani, sampai disifati begini, la yad'u syadhatan wala fadatan illa taba'aha. Tidaklah dia mendapatkan suatu kelompok dari kalangan kaum musyrikin ataupun terpisah dari pasukan musuh, yaitu individual musyrikin, tidaklah dia menemukan kelompok kaum musyrikin ataupun individu musyrikin, melainkan pasti dia kejar, saking beraninya ini orang. Dan kemudian yadribuha bisayfihi, dikejar dan dia hantamkan orang musyrik tersebut dengan pedangnya. Pemberani, prestisnya tinggi dia, masya Allah.
Maka beberapa sahabat itu menyaksikan keberanian orang ini nih, keberanian salah satu teman beliau. Faqalu ma ajza'a minna al-yawma ahadun kama ajza fulan. Melihat keberanian yang luar biasa ini, maka para sahabat yang menyaksikan berkata, tidak ada seorang pun yang lebih besar pahalanya di antara kita hari ini dibandingkan orang itu. Ya, karena luar biasa. Ya, amalannya luar biasa. Ibaratnya ada fulan infak dengan nominal yang tidak mungkin kita mampu. Walaupun kita berkumpul untuk mengumpulkan harta, nggak sebanding dengan nominal dia. Ya, itu kita bilang apa? Ini pasti nih ya, pahalanya gede nih orangnya. Ada ustadz allamah, yaitu tahu semuanya, ilmunya tinggi sekali, hafalannya luar biasa. Yang kalau misalnya kita berkumpul bersama untuk mendiskusikan ilmu dengan segenap semua ilmu kita, nggak ada apa-apanya dengan ustadz ini. Kita bilang, nih ustadz nih masya Allah nih udah ilmunya tinggi, rajin ngajar dan di mana-mana kajiannya, nggak ada apa-apanya kita. Gitu. Ya. Ada juga ustadz atau dai yang memang setiap bulan umrah dan bentar lagi bimbing haji. Yang kemudian antum kemudian tahu ustadz ini, masya Allah ustadz, antum tiap bulan umrah. Aduh, Anda jangankan tiap tahun ustadz, ya duit dari mana antum bisa tiap bulan umrah? Bimbing haji pula, berarti berapa kali itu setahun tuh dah ke Arab bolak balik. Kayaknya nggak ada apa-apanya Anda dibanding antum. Kayak gitu ya Pak ya. Maka kata para sahabat apa? Kayaknya ini ganjaran dari Allah nih, nggak ada yang nggak ada sepadan sama orang ini nih, paling hebat ini. Maka apa kata Rasulullah? Huwa min ahlin nar. Orang itu termasuk penduduk neraka. Ajaib. Orang itu termasuk penduduk neraka. Ini cuma bisa Rasulullah saja yang ngomong begitu jemaah. Kalau kita nggak boleh ngomong kayak gitu ngelihat seorang yang prestasinya tinggi dalam amal solehnya, ibadahnya luar biasa, umrohnya tiap bulan, terus kita bilang dia termasuk penghuni neraka. Nggak boleh. Ya, kalau kita nggak boleh. Kalau Rasulullah ada wahyu. Kalau kita hasad, nah itu iya, iri. Pak dia penghuni neraka nih kayaknya. Ya antum bakal dibilang sama temen antum, iri bilang bos, ya kan? Ya antum iri aja ngomong kayak gitu. Rasulullah SAW bukan karena iri. Tentu siapapun dari para sahabat derajatnya nggak akan sama dengan Rasulullah, tinggi derajat Rasulullah SAW. Maka para sahabat kan tercengang, ini kok gimana? Dan para sahabat hanya menghukumi secara zahir, sebagaimana kita hanya menghukumi seseorang secara zahir. Kita nggak tahu apa dia riya. Walau mungkin bisa jadi kadang-kadang Allah tampakkan seseorang itu riya gitu loh. Tapi masalahnya ini orang ini nggak ketahuan riya. Riya itu berderajat dan pelakunya itu beragam. Semakin seseorang itu terbiasa riya, semakin dia itu mahir dalam menyembunyikan riyanya, beraktingnya mahir, lebih mahir lagi. Tetapi semahir-mahirnya, makin mahirnya dia, orang yang memiliki basiratul ilmu yang mendalam, itu bisa menangkap orang ini riya, walaupun orang-orang awam nggak ada yang nyangka kalau dia riya. Basirat yang punya ilmu, Pak, yang Allah berikan ilmu yang terang gitu loh. Tanpa ini nggak ada yang kayak beres nih orang ini. Iya, itu bedanya orang yang memang punya ilmu yang dalam jemaah. Ya. Nah,
Maka faqala rajulun minal qaum, berkata seorang dari salah satu sahabat, ana sahibuh, saya akan mengikuti dia. Sahibuh, ya, aku akan mengikuti dia, akan aku titeni dia, aku perhatikan, aku amati dia. Nah, maka kemudian fattaba'ah, maka dia mengikutinya. Ada peristiwa berikutnya kemudian, fajuriha ar-rajulu jurhan shadida. Fajuriha ar-rajulu jurhan shadida. Maka juriha, terlukalah si pria pemberani tersebut. Jurh itu adalah luka, tapi luka fisik. Kalau jarh itu jarh, melukai tapi secara nama, ma'nawi. Makanya ada ilmu jarh wa ta'dil. Ada ilmu jarh wa ta'dil tentang nama orang, menegatifkan nama orang gitu loh. Jurhan sadida, yaitu suatu luka yang begitu buruk, yang tidak enak lukanya itu, tidak bagus pas lagi perang itu. Mungkin udah capek-capek berani kan, kena juga gitu loh, tebasan. Ya. Fasta'jalal maut, maka dia pun ista'jalal maut, berusaha mempercepat kematiannya. Ini dia, berusaha mempercepat kematiannya. Bagaimana caranya? Fawad'a nasla sayfihi 'al ard wa dhubabahu baina thadiyaihi. Lalu dia meletakkan gagang pedangnya di tanah. Bagian gagang pedangnya ditancap di tanah. Maka ujung yang tajam itu di atas kan? Ujung yang tajam di atas. Jadi ditancapkan, tapi bukan ditancapkan dengan bagian ujungnya, tapi di bagian gagangnya di bawah, sehingga pedang itu berdiri ke atas, ya, ujung melancip ke atas. Dan dia kemudian merunduk sehingga apa? Wa dhubabahu baina thadiyaihi, bagian tajamnya itu berada di bawah dua buah dadanya. Thumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsah. Kemudian dia menekan badannya kepada pedang dan bunuh diri dengan cara itu. Kebayang cuma? Maka kemudian fakharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki yang niteni itu loh, yang apa? Yang ngikutin, yang menguntit tadi, itu bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung berkata, "Asyhadu annaka Rasulullah." Saya bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah SAW tercekat gitu. Dalam riwayat lain, tidak ada di riwayat ini, Rasulullah SAW tercekat. Loh, ada apa kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Faqassa alaihi al-qissah. Maka kemudian si pria ini, yang penyaksi ini, dia pun menceritakan kisah si pria yang binasa tersebut. Lihat di sini, Rasulullah SAW ketika dibilang, "Asyhadu annaka Rasulullah," aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Rasulullah, ini ada apa kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Apakah Rasulullah tahu apa yang mau diceritakan? Enggak tahu. Tetapi yang tadi pas ketika para sahabat mereka melapor ke Rasulullah SAW tentang pria ini, Rasulullah bilang apa? Huwa min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Ngerti nggak bedanya di sini? Kok untuk yang hal yang tentang fulan di neraka itu kok Rasulullah tahu? Tetapi untuk hal yang sebenarnya lebih tipis, lebih simpel dan lebih zahir, lebih mudah ditangkap gitu loh, kok malah nggak tahu ada apa kok? Makanya Rasulullah, ada apa kok kamu tiba-tiba bilang saya bersaksi bahwasanya kau adalah Rasulullah? Enggak gini kok. Kalau misalnya mau matching kan kayak gini nih, ya Rasulullah,
saya bersaksi engkau Rasulullah. Mungkin Rasulullah akan bilang, tuh kan apa gue bilang, dia bunuh diri kan, pasti gitu harusnya kan ya. Tapi enggak, ada apa kok kamu ngomong gitu. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah itu enggak mengetahui hal yang gaib. Dan beliau kalaupun ada pewartaan dari beliau tentang hal yang gaib, itu yang diilhamkan, diwahyukan oleh Allah, dan itu terbatas dengan apa yang beliau katakan, udah segitu aja kelas. Iya, dia termasuk di neraka gitu. Rasulullah enggak mengatakan dia kafir, dia di neraka bagian mana, enggak, cuman global aja dia penghuni neraka, selesai. Dan itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka diceritakan itu kisah, na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, Inna rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannati fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar beramal dengan amal penghuni surga, tapi fima yabdu lin-nas, sebatas apa yang tampak bagi orang-orang saja. Wa huwa min ahli an-nar, tetapi dia termasuk penghuni neraka. Ini amalannya masya Allah, tapi dia maksudnya di sini beramal penghuni surga. Amalan penghuni surga ini hanya apa yang tampak pada manusia. Sedangkan yang tidak tampak pada manusia, oh dia beramal amalan munkar. Yang sekiranya orang-orang tahu hakikat dia, orang-orang tidak akan menilai baik. Wa inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa hum min ahli al-jannah. Dan sebaliknya seseorang benar-benar beramal dengan amalan penghuni neraka, amal munkar, maksiat dalam pandangan manusia. Orang-orang mengenalnya begitu, nih orang nih ahli maksiat nih. Tetapi ternyata dia termasuk penghuni jannah, surga. Di mana barometernya di sini? Barometernya adalah di apa yang dizahirkan olehnya. Betul kita itu selayaknya menzahirkan hal yang baik, iya betul. Tetapi jangan meninggalkan yang batin, melantarkannya untuk hal-hal yang buruk terhadap batin kita dan kesendirian kita. Sementara yang zahir yang dampak pada orang-orang itu baik banget. Itu munafik biasanya kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau kita melihat orang yang mana dia itu punya kemaksiatan yang zahir tampak, dan kita tidak menganggap orang ini alim, kita juga tidak boleh serta-merta memvonis orang ini ahli neraka, nggak boleh, karena tidak ada wahyu untuk itu terhadap kita. Karena boleh jadi dia bermaksiat tersebut karena terpaksa dan terdorong oleh hawa nafsu yang begitu besar dan dia tidak mampu untuk mengelakkan diri darinya, bisa jadi. Atau bisa jadi dia punya amalan saleh yang tidak kita ketahui, yang tulus, yang mana amalan saleh tersebut bisa menghapus dosa-dosa dia, bisa jadi. Atau bisa jadi dia memiliki amalan saleh walaupun enggak seberapa banyak tapi tulus, yang mana suatu saat dengan sebab amalan saleh tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah. Contohnya ada ahli maksiat tapi dia bakti banget sama orang tuanya. Bisa jadi pada waktunya nanti mungkin remajanya ahli maksiat, tapi dia kok sama orang tua pamit-pamit, bakti-bakti. Orang tua selalu diunggulkan untuk urusan-urusannya, tapi memang bandel, kemana-mana maksiat gitu loh. Mungkin saja suatu saat ketika dewasa, ketika dia menjadi seorang bapak atau seorang ibu bagi perempuan, kemudian akhirnya dia menjadi apa? Dia sadar, oh gini ya punya anak, akhirnya insaf dia. Ada kan kayak gitu kan? Dan banyak bapak-bapak kayak gitu. Ya walaupun mungkin masih ada sisa-sisa belelan maksiat masa lampau, tapi kan dia itu udah mencapai derajat yang lebih baik, jauh lebih baik daripada masa remaja atau masa bujang dia. Ya, begitu jemaah sekalian. Makanya kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutup-penutupnya. Sabda Nabi SAW di sini, fima yabdu linnas, apa yang tampak pada manusia, isyaratun ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalik. Ini adalah satu isyarat
yang menunjukkan bahwasanya batin yaitu batin suatu perkara, bagian dalam suatu perkara itu justru berbeda dengan apa yang tampak. Salatnya zahirnya khusyuk tapi batinnya itu riya. Misalnya, wa inna khatimatas su'i takunu bisababin dasisatin batinatin bisababi dasisatin batinatin lil 'abdi la yattali'u 'alaiha an-nas. Ini berbahaya sekali jemaah. Ini berbahaya nih. Ini bahwasanya su'ul khatimah. Ini berbahaya. Su'ul khatimah. Ya, khatimatus su', berburuknya khatimah seseorang itu ada sebabnya. Walaupun orang ini tampak masya Allah saleh, su'ul khatimah ada sebabnya. Walaupun orang ini tampak saleh, apa sebabnya? Yaitu karena dasisah, sebab yang tersembunyi dari seorang hamba yang tidak dilihat oleh manusia. Apa sebab tersembunyi itu jemaah? Maksiat yang dilakukan di kesendirian secara rutin tanpa ada merasa bersalah. Dasisah batinah, maksiat yang tersembunyi, terselubung baik di kalbu maupun di kesendirian. Dua hal. Maksiat di kalbu yang dipelihara, entah hasad, ya, entah apalagi kesyirikan, riya di kalbunya dipelihara oleh dia, atau di kesendirian, tontonannya dan seterusnya. Ya, yang mana itu rutin dilakukan dan sehingga karena rutinnya itu membuat apa? Membuat itu tidak terasa gitu loh. Kalau itu tuh dosa gitu loh. Ya. Yang mana hal-hal yang terselubung dalam kalbu ataupun perbuatan-perbuatan sirri di kesendirian ini la yattali'u 'alaihin nas, tidak dilihat oleh manusia, cuman Allah yang melihatnya. Imma min jihati 'amalin sayyin wa nahwi dzalik, mungkin bisa jadi dari arah amal yang buruk dan semacamnya. Fatilkal khislah atau khoslah al-khafiyah tujibu su'al khatimati 'indal maut. Maka perkara yang buruk itulah yang bisa menjadi penyebab terjadinya su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Su'ul khatimah ketika kematian menjelang. Wa kadzalika, sebaliknya, qad ya'malu ar-rajulu 'amala ahli an-nari wa fi batinihi khaslatun khafiyatun min khisalil khair. Sebaliknya, boleh jadi kadang-kadang ada seseorang beramal dengan amal penghuni neraka. Ya, zahirnya seperti preman, tetapi hatinya menyimpan iman gitu. Tetapi dia memiliki perkara yang tidak terlihat dari kebaikan. Ada kebaikan batinnya itu loh. Ada dia kebaikan batinnya. Fitrahnya itu masih berjalan dia. Ya. Fataghlibu alaihi tilkal khaslatu fi akhir umrih. Sehingga kebaikan batin tersebut itulah yang dominan pada dirinya sampai akhir hidupnya atau di akhir hidupnya. Fatujibu lahu husnul khatimah, sehingga membuat dia memiliki khatimah yang baik, husnul khatimah. Jemaah sekalian rahimakumullah, tadi pria yang para sahabat berdecak kagum akan keberaniannya, Rasulullah SAW mengatakan huwa min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Sampai dari fashion kematiannya pun itu sudah menunjukkan dia itu riya. Dari fashion, dari hay'ah itu tata cara kematiannya menunjukkan dia itu memang riya. Gimana menjelaskannya? Bisa nggak? Ayo, fadhal, dipikirkan. Siapa yang bisa menjawab? Itu dia tadi. Ada gaya kematian dia pun itu menunjukkan dia itu riya. Ayo, silakan. Fadhal.
Siapa yang bisa menjawab? Ana tunggu sampai selesai kajian ini. Nggak ada yang jawab ya nggak komat. Ayo. Ya. Kan tadi udah diceritain kan. Udah tahu tadi gimana cara kematiannya. Sampai cara kematiannya pun itu mengandung unsur riya. Fadhol. Ayo. Ada tunggu sampai selesai anak minum. Ada atau enggak? Mungkin ada tapi enggak mau jawab. Atau nunggu hadiah? Ada tisu nih banyak nih. Fadhol, Pak. Dari arah depan, bukan dari arah belakang. Ya, gimana penjelasannya? Gimana penjelasannya? Apa korelasi dengan riya? Ini bagus. Iya. Supaya nanti pas orang-orang melihat para sahabat Nabi melihat dia dalam kondisi mati tertusuk, itu seperti ditusuk oleh musuh. Gimana, paham nggak? Sehingga sampai gitu loh, sampai kepikiran gitu, sampai nanti kalau saya udah mati, tetap nama saya harus bagus di mata orang-orang. Ngerti ya? Gimana? Ada yang belum ngerti sampai sini ini ya? Dan dia menancapkannya ke tanah. Ini lebih detail lagi, saya detail. Menancapkan ke tanah. Dia nunduk gini. Kenapa nggak dia kayak gini langsung? Karena kok kayak langsung pas dia mati, kan ketahuan dia habis bunuh diri kan, Pak? Ya kan? Dia kan masih megang nih. Iya Pak? Tuh lihat. Maka dia tancepin biar ke atas, cerep gitu. Nah, betul tuh. Sampai segitu detailnya tuh. Iya. Berarti orang ini termasuk senior dalam riya, itu. Maka Allah tampakkan keburukannya di Rasulullah SAW. Dan ini nggak ketahuan siapa namanya. Pokoknya ambil ibrahnya saja. Di zaman sahabat saja ada yang seperti itu. Apalagi kalau ya nggak tahu di zaman sekarang. Cekrek, semua dicekrek. Sedekah cekrek, ini cekrek semua pakai. Ya. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah. Berikutnya dikatakan isi ini ada kembali. Ya. Udah, ini idmanud dzunub. Masyaallah, ini berat ini, materi berat sekali ini. Idmanud dzunubi sababun li su'il khatimah wa khawfus salafi minha. Idmanud dzunubi sababun li su'il khatimati wa khawfus salafi minha. Idmanud dzunub artinya kecanduan dosa. Kecanduan dosa. Ingat, mudminud dzunub orang yang kecanduan dosa. Mudminul khamar orang yang kecanduan khamar, itu istilahnya. Idman ya. Bukan Irman, mohon maaf kok ada Pak Irman nanti kerasa. Idman pakai dal. Idman ini adalah suatu kecanduan yang mana dia itu antara perbuatan candu pertama dengan berikutnya itu tidak ada jeda penyesalan, tidak ada jeda taubat gitu loh. Ini namanya idman. Adapun kalau seseorang berkali-kali melakukan maksiat yang sama, tapi dia tuh di antara jeda antara pertama dengan kedua tuh ada taubatnya dulu gitu. Ini beda. Paham nggak jemaah? Ini bukan tercandukan. Ini berdosa, kemudian nyesal taubat, ke bawah hawa nafsu lagi, berdosa lagi, kemudian nyesal taubat, ke bawah hawa nafsu. Ini nggak apa-apa. Ini manusiawi kok ini. Ini manusiawi. Ya. Nah, tapi kalau idman itu kecanduan terus dan nggak mikir mau taubat, usah. Ini mudmin, kecanduan. Ya, makanya tidak masuk surga mudminul khamar, orang yang kecanduan khamar.
kecanduan khamr. Idmanudz dzunubi sababun lisu'il khatimah. Kecanduan dosa berarti terus-menerus kayak gitu tanpa ada jeda taubat atau penyesalan, itu adalah sebab su'ul khatimah. Ya, karena boleh jadi kecanduan dosa ini merupakan perbuatan yang khafi, yang terselubung atau tersembunyi, tidak diketahui oleh siapapun. Dan betapa banyaknya dosa-dosa candu yang hanya pelakunya saja yang tahu dengan Allah, dan tentu Allah yang lebih tahu. Dan juga penjelasan tentang sikap takutnya para ulama salaf terhadap yang namanya idmanudz dzunub, kecanduan dosa. Qala Abdul Aziz bin Abi Rawad, berkata Abdul Aziz bin Abi Rawad, hadartu rajulan 'indal mauti yulaqqanu la ilaha illallah faqala fi akhir ma qala huwa kafirun bima taqul wa mata 'ala dhalik. Aku pernah menyaksikan seorang laki-laki yang sedang sekarat, di mana orang-orang sekitarnya membimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkanlah, karena sunnah Nabi SAW apa? Laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Talqinlah mayit-mayit kalian dengan la ilaha illallah sebelum wafatnya. Maka di antara kalimat terakhir yang dia katakan kafir, dengan apa yang diucapkan, yaitu kafir dan la ilaha illallah, dia enggak percaya la ilaha illallah, dan dia mati di atas kekufuran tersebut, padahal tadinya dianggap tadinya muslim, tapi dia akhir hayatnya dia kufur terhadap la ilaha illallah, padahal dia itu orang biasa yang muslim, tapi di akhir hayatnya dia menyatakan kufur akan itu, yang mana dia juga tidak menyangka di kehidupannya itu, nggak menyangka akhir hayatnya dia akan kufur kepada Allah, dia nggak nyangka. Tapi kemudian mulai Abdul Aziz ini mencari ibrah, maka aku pun bertanya tentangnya, nanya ke beberapa orang tentang si orang ini. Kenapa kok dia bisa kayak gitu? Bukankah dia muslim? Kita kan kenal dia kan muslim. Dan pastinya dia nggak menyangka dia itu akhir hayatnya bakal menyangkal dan mengucapkan kalimat kufur. Nauzubillah min dzalik. Maka ternyata kata orang-orang sekitarnya, faida huwa mudminu khamrin, ternyata dia adalah orang yang kecanduan khamr. Apakah ketika menjelang kematiannya dia sedang minum khamr atau sedang mabuk? Enggak. Tapi dosa-dosa candu khamr tersebut yang tidak dia taubatkan dan belum berhenti darinya, itu akan mempengaruhi lisan dan kalbunya ketika di sakaratul maut. Dan lihat orang-orang yang beberapa, mungkin di YouTube bisa dilihat orang sakaratul maut ditalqin la ilaha illallah, kemudian malah justru menyanyikan lagu-lagu favoritnya. Apakah dia sepanjang hidupnya pernah menyangka bahwasanya akhir hayatnya akan dikhotimahkan dengan lagu favorit tembang kenangan? Enggak. Dia enggak nyangka. Dia berharap bahkan kepada Allah supaya nanti akhir hayatnya la ilaha illallah. Tapi karena candunya terhadap lagu-lagu tersebut, qadarullah, itulah kompilasinya hatinya itu. Disitulah di kalbunya lah termaktub itu lirik-lirik lagu dibandingkan la ilaha illallah. Iya, begitu jemaah sekalian. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah fakana Abdul Aziz yaqul ittaqudz dzunuba fa innaha hiya allati awqa'at ittaqu adz-dzunuba fa innaha hiya alladhi awqa'athu. Maka ketika dikabarkan bahwa saya itu dia pencandu khamar, maka Abdul Aziz mengatakan, takutlah. Sekarang ibrahnya adalah, ayo kalian takutlah terhadap dosa-dosa, karena sesungguhnya yang telah menjatuhkan si jenazah bangkai ini ke dalam kekufuran tersebut, apalagi dosa-dosa candu dia. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, fafil jumlah fal khawatimu mirathus sawabiq. Secara umum kaidahnya adalah
penutup-penutup amalan pastilah merupakan efek dari amal-amal perbuatan yang telah lalu. Lah sekarang kalau ada sudah tua renta, udah tua, saweran di atas panggung, bahkan joget bareng dengan bidu wanita. Ini gimana nasibnya ini gitu loh. Pakai songkok, pakai batik, ini gimana gitu loh. Wa kullu dzalika sabaqa fil kitab as-sabiq, dan semua itu telah didahului ketetapannya di dalam Lauh Mahfuz. Allah telah mengetahui semuanya. Wa min huna kana yashtaddu khawfu as-salafi min su'il khawatim. Dari sinilah makin kuatlah rasa takut para salaf kita, para ulama salaf, takut akan su'ul khatimah, buruknya khatimah. Wa minhum man kana yuqalliq min dzikri sawabiq. Di antara salaf kita ada yang gundah, ada yang gelisah ketika mengingat amal-amal yang telah dilakukan sebelumnya. Ajaibnya ada di antara kita itu malah bangga dengan amal maksiat dulu sebelum hijrah. Tahu nggak? Dulu tuh gua tuh ya dicerita. Harusnya gundah. Kalau emang taubatnya benar nasuha, itu nggak bakal cerita. Kalaupun buat ibrah, secukupnya aja, seuprit. Kalau diceritain panjang lebar, ini ada sesuatu di hatinya berarti. Ada kebanggaan terhadap maksiat lampaunya. Khawatirnya dalam kesendirian dia pun masih kayak gitu. Seseorang tidak akan menceritakan kebobrokan kurapnya di selangkangannya, dia akan malu. Dia akan malu. Wa qad qila inna qulubal abrari mu'allaqatun bil khawatim. Dikatakan pula hati orang-orang yang baik tertambat pada amal-amal penutup. Bagaimana dia menutup usianya di penjemputan itu? Sedang apa dia orang-orang baik ini? Maka mereka biasa mengatakan yaqulun bima yukhtamu lana, dengan apa amal-amal kita akan ditutup. Itu biasanya orang-orang yang berpikir untuk akhiratnya. Nanti saya mati lagi ngapain ya gitu. Ya. Begitu. Itu yang dibikin nanti saya mati dalam keadaan kayak gimana gitu loh. Dan itu bukan semata-mata karena malu sama orang, bukan. Kadang-kadang mikirnya gini, jangan sampai deh saya mati lagi main game, malu nanti sama orang. Enggak, bukan itu yang dipikirin. Dia pikir penilaian Allah gitu loh. Kemudian wa qulubul muqarrabina mu'allaqatun bisawabiq yaquluna madza sabaqa lana. Lalu hati orang yang ditekatkan kepada Allah itu tertambat kepada amal-amal yang telah lalu. Mereka berkata, amal apa saja yang telah kita lakukan. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Kalau kita berpikir, duh nanti kita nih wafat dalam keadaan kayak gimana ya, husnul khotimah atau sul khotimah, bagus. Atau pemikiran kedua, ya Allah kita udah ngapain aja ini, belum banyak amal kita, itu juga bagus. Dua-duanya bagus, al-muhim. Pokoknya fokus kita gitu aja deh. Ya, dua-duanya sama-sama berharap akhiratnya baik untuknya gitu, sama-sama. Ya. Wa kana Sufyan yashaddu qalquhu min as-sawabiq wal khawatim. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah senantiasa gundah dengan amal-amal perbuatan yang telah beliau lakukan dan juga gundah dengan penutupan-penutupan amal. Ya. Jadi boleh kita gundah dengan saya dulu pernah ngambil ini, saya dulu pernah ngomong kayak gini, keinget. Aduh, itu kan omongan kufur ya padahal ya. Aduh, keinget. Kadang-kadang kita mengingat dosa yang lampau walaupun sudah ditaubatkan, itu sebagai rahmat dari Allah supaya kita itu dekat sama Allah gitu loh. Diingetin sama Allah, dulu tuh kamu tuh ahli maksiat loh gitu. Akhirnya kita, ya Allah, dulu kayak gitu kita.
Ya, akhirnya kemudian malah jadi bertakwa. Jadi bukan berarti maksiat yang belum terlupakan itu berarti bala buat kita, belum tentu. Bisa jadi itu adalah rahmat dari Allah supaya kita mengingat kita itu dulu kayak gini sehingga sekarang jangan sampai terulang gitu. Ya. Tapi tidak boleh berlezat-lezat dalam mengingat maksiat lampau karena takutnya kembali lagi ke pintu itu. Maka kemudian Sufyan itu mengingat masa lampaunya kayak gimana, dulu pernah berbuat apa, dan juga khawatir nanti suul khatimah atau gimana. Fakana yabki, kadang beliau menangis dan berkata, akhafu an akuna fi ummil kitab syaqiyya. Sampai dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri, saya khawatir di ummil kitab, yaitu di Lauh Mahfuz, itu saya tercatat sebagai seorang yang sengsara. Saya khawatir banget itu. Kita harus khawatir juga sekarang jemaah sekalian. Kita juga harus khawatir tercatat nama kita di Lauh Mahfuz sebagai seorang yang sengsara neraka. Harus khawatir, jangan merasa aman. Maka kemudian wa yabqi wa yaqul, dia juga kadang menangis dan berkata, akhafu an aslubal imana 'indal mauti. Saya khawatir iman ini dicabut dari kalbu saya ketika kematian menjelang. Karena itu kadang terjadi pada sebagian orang yang zahirnya sepanjang hidupnya dikenal oleh orang-orang muslim, namun kok pas khatimah dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, ditalqin la ilaha illallah, enggak mau. Karena mungkin ada setan yang mungkin punya khodam mungkin. Ya, enggak mau dia. Wa min huna kana as-sahabatu wa man ba'dahu min as-salaf as-salih yakhafuna 'ala anfusihim an-nifaq. Inilah sebabnya para sahabat dan salaf saleh yang datang setelah mereka takut kemunafikan mendera diri mereka. Sehingga mereka sangat gundah dan takut akan kemunafikan ada pada diri mereka. Itu salah. Lah kita gampang menuduh orang munafik, kita sendiri merasa bebas dari kemunafikan. Karena itu orang mukmin yakhafu ala nafsihi an-nifaq al-asghar wa yakhafu an yaghliba dhalika alaihi indal khatimah. Orang beriman khawatir sekali bila kemunafikan yang kecil menghinggapi dirinya. Lalu dari kemunafikan kecil itu akan mendominasi dirinya ketika kematian menjelang. Kama taqaddama fayukhrijuhu ila an-nifaqil akbar, hingga akan mengeluarkannya kepada kemunafikan besar, yaitu munafik keimanan yang merupakan kekufuran yang besar, mengeluarkan dari Islam. Kama taqaddama anna dasa'is as-su'il khafiyyah tujibu su'al khatimah, sebagaimana telah disinggung tadi bahwa keburukan-keburukan tersembunyi, keburukan-keburukan yang batin atau yang tersembunyi dari pandangan manusia itu dapat menyebabkan su'ul khatimah, tidak diketahui oleh istri, tidak diketahui oleh anak, tidak diketahui oleh teman ngaji. Hati-hati mas sekalian. Nabi SAW kana yukthiru an yaqula fi du'aih, banyak-banyak berdoa. Beliau banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati saya di atas agama-Mu. Faqilalah, maka ada yang berkata kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bih, fahal takhafu alaina. Wahai Nabi Allah, kami ini para sahabat sudah beriman kepada Anda dan kepada ajaran yang Anda bawa. Maka apakah Anda khawatir terhadap keimanan kami wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, na'am, iya. Rasulullah khawatir pada keimanan sahabat loh, jemaah apalagi kita. Kata Nabi kemudian, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa sya'. Karena sesungguhnya qalbu ini, hati manusia itu berada di antara dua jari Allah dari jemari-jemari Allah yang dia bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki itu. Maka hati-hati jangan sampai Allah Ta'ala membalikkan qalbu kita menuju kekufuran. Maka ini yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, itu sering-sering kita baca di keseharian kita. Semoga kajian sedikit kajian yang besar manfaatnya insyaallah taala. Jazakumullah khairal jazaa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita ketemu di pekan ketiga hari Jumat insyaallah taala, karena pekan depan ana ada jadwal di Cengkareng. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.